Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan pasal 5 Konvensi Hak Anak tentang bimbingan keluarga saat perkembangan anak. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting yang ditekankan oleh pasal 5 Konvensi Hak Anak ini? Yaitu pemerintah harus membiarkan keluarga dan masyarakat membimbing anak-anak mereka. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar untuk menggunakan hak-hak mereka dengan cara terbaik. Semakin bertambah usia anak, semakin sedikit bimbingan yang mereka butuhkan. Ayahanda dan bunda, ini yang sangat diharapkan oleh setiap anak. Mereka berharap ayah dan ibunya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan yang dikehendaki adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Di sana ada 6 aspek perkembangan anak yang diharapkan itu dipastikan oleh setiap orang tua, dimiliki oleh setiap anak, terutama di usia 0 sampai 8 tahun dengan perincian 0 sampai 4 tahun itu 50% perkembangan kecerdasan anak itu berkembang. Kemudian usia 5 sampai 8 tahun itu sekitar 30%. Jadi totalnya sekitar 80%. 6 aspek perkembangan yang dimaksud adalah pertama, nilai-nilai agama dan moral. Anak melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan dan kemudian dia merasa diawasi oleh yang menciptakannya. Ini poin penting yang harus kita pastikan pada diri setiap anak. Lalu kemudian nilai-nilai moral anak berkembang. Segala sesuatu yang diberikan kepadanya oleh ayah atau oleh ibunya, dia selalu berucap terima kasih. Dan yang menjadi penting, bila ia ingin memiliki sesuatu yang bukan milik dia, dia harus minta izin kepada pemilik barang dimaksud. Misalnya milik ayah, dia harus minta izin kepada ayahnya. Milik ibunya harus meminta izin kepada ibunya. Begitu juga kepada kakak atau adiknya. Ini poin pertama. Yang kedua adalah aspek nilai-nilai Pancasila. Ini kita beruntung berada di Indonesia, di mana para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri atas 5 pasal. Bagaimana kita memastikan setiap sila-sila tersebut itu dicontohkan oleh ayah ibunya, kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Bagaimana kita memastikan sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila musyawarah, dan sila keadilan. Itu benar-benar ayah dan ibu menjadi tauladan bagi anak untuk mempraktekannya. Ini poin kedua. Poin ketiga adalah fisik motorik. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana ayah dan bunda memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka berkembang secara fisik dan motoriknya, tergantung dari asupan makanan yang diberikan, otomatis yang bergizi, mengandung mineral, tapi yang menjadi penting adalah bersumber dari keuangan yang halal dan diolah dengan thayyib. Ini poin ketiga. Lalu yang keempat adalah kognitif. Kita harus memastikan rumah kita sebagai pusat pendidikan terbaik dan laboratorium pendidikan yang terbaik, di mana
ayah dan ibu kalau boleh harus terpastikan setiap anaknya itu mendapatkan penjelasan secara detail setiap unsur-unsur atau benda-benda yang ada di rumah, bagaimana benda-benda itu berproses, baik itu yang ada di ruangan dapur, di tempat tidur, di ruang tamu, di ruang keluarga, ataupun yang ada di halaman rumah. Sehingga anak memiliki pengetahuan yang komprehensif yang bersumber dari pendidik pertama dan utama. Ini yang keempat. Lalu yang kelima adalah terkait dengan bahasa. Bahasa yang terbaik itu adalah bahasa yang anak peroleh dari bundanya, yang penuh dengan kelemah lembutan. Untuk itu, bagaimana kita menghasilkan suara yang terbaik dari seorang bunda, itu tergantung bagaimana proses pendampingan dari suaminya yang selalu menjaga hati, perasaan, dan emosi dari bundanya, sehingga saat bundanya mengandung itu benar-benar dalam suasana yang sangat kondusif untuk proses tumbuh dan berkembang janinnya di dalam kandungan. Ini poin penting. Lalu yang terakhir adalah aspek emosi dan sosial. Ini semua sangat ditentukan bagaimana tangan dingin ayahanda dan bunda untuk membimbing, mengasuh, mendampingi anak-anak mereka. Ini tergantung dari bagaimana ayah dan ibu untuk selalu mengupdate pengetahuannya, tidak hanya apa yang dialami selama menjadi anak yang diperoleh dari ayah ibu sebelumnya, tapi kita harus selalu membaca berbagai buku dan literatur. Ini yang dimaksud dengan pengetahuan yang harus komprehensif. Lalu kemudian memiliki keterampilan terutama public speaking. Berbicara dengan anak ini harus terpastikan menggunakan frekuensi anak, bukan frekuensi dari ibu atau ayahnya. Lalu terakhir adalah sikap. Sikap ini sebagaimana yang diatur dalam konvensi anak, ada 4 prinsip yang dijadikan sikap setiap orang tua. Yaitu pertama adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kemudian selalu memastikan hak hidup, tumbuh, berkembang anak. Tapi yang menjadi penting yang keempat ini adalah selalu mendengarkan pandangan anak. Ayahanda dan bunda terkait dengan keluarga, terkait dengan pengembangan keluarga, terkait dengan pembangunan keluarga, negara telah menerbitkan satu undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini berarti ayahanda dan bunda juga perlu membaca dokumen ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tapi yang jadi penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ayah dan bunda harus terpastikan jangan sampai anak-anak mengalami kekerasan. Tugas anak adalah lupa, tugas orang tua adalah selalu mengingatkan dalam rangka kebaikan dan kesabaran. Ini poin penting. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.